Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat, rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa melaksanakan yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Semoga kita bisa menghentikan, menghindari, menjauhi semua larangan Allah. Kuai iman awak, taqwa pendirian awak, sehingga cerminan diri awak itu adalah cerminan dari kaji awak. Ilmu yang kita pelajari dan kita taruh ulang-ulang tuntuang menjadi kepribadian awak. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa manusia berjuang sepenuh hati dan sepenuh jiwa untuk menegakkan kebenaran, membela umatnya untuk bisa menjadi manusia sejati. Sehingga Nabi Muhammad memanusiakan manusia. Dari sebelumnya di zaman jahiliyah, manusia diperlakukan tak obahnya seperti hewan, seperti binatang. Diutusnya Nabi Muhammad bersama dengan ajaran Islam sehingga kemuliaan manusia itu ditempatkan pada porsi sebenarnya. Itulah nilai Islam yang memanusiakan manusia. Tinggallah dek manusia itu lah diberikan tempat dan posisi yang terhormat, tinggal dek manusia lah. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Bahkan dikatakan manusia lahum, bagi mereka itu kulubun, mereka punya hati, la yafqahuna biha, tapi hati tidak dipegunuan untuk memahami, tidak dipegunuan untuk merasu, tidak dipegunuan untuk berempati. Lalu kemudian lahum a'yunul la yubsiruna biha, ada manusia yang punya mata tapi tidak dipegunuan untuk melihat kebenaran. Lahum a'yunul la yasma'un, lahum udhunul la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi telinga tidak dipegunuan untuk mandangah kebenaran. Bahkan mereka dikatakan seperti ulaika kal an'am. Kalau orang nak kata tak ubahnya sama seperti an'am. An'am ko adalah hewan ternak, binatang. Bahkan lebih dari itu. Balhum adall, bahkan lebih parah lo dari itu lagi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi, semoga kita bisa mentauladani kepribadian Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan Allah, pagi kini kita bacakan
ayat 161 lah. 161 surah Ali Imran. Yo ya, 161. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin ayyaghulla wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim. Wan san suci saya. Kata Allah di dalam surah Al Imran ayat 161, wa makana linabiyyin ayyaghulla. Ndak mungkin, ndak adodoh, mustahil bagi Nabi ayyaghulla, bahwa Nabi itu berkhianat atau hulul. Kau kaji, kau ada tuduhan kepada Nabi, Nabi kau berkhianat, Nabi kau hulul. Hulul itu arti berkhianat dalam hal harta rampasan. Iko memang perkiraan, mangko ternyata kronologis kenapa pengikut Nabi ketika perang Uhud itu nyobarabui harta rampasan. Aku turun ayat perkiraan mereka Nabi pada saat perang Badar kan banyak harta rampasan tuh. Nabi agak banyak membiarkan terkatu anggapan mereka, tuduhan mereka. Maka turun ayat ko, asbabun nuzul ayat ko disebutkan di dalam tafsir. Ayat ko turun tatkala hilang permadani merah pada saat perang Badar. Kuat ada harta rampasan perang. Salah satunya adalah permadani. Nanancai ko warna merah itu hilang. Sebahagian dari manusia mengira barangkali Nabi nama ambil aja. Jadi nak selalu boleh kalau dicatat, kalau bahasa awak kini kau didata, diinventaris semua hasil rampasan perang, diidentifikasi cie apa namanya, apa kondisinya, dinilai barahara gue, semua tak kalau baralik kau baretong baralik. Karena dona pakai baca tak ke sadoe dicatat sadoe kan barang nilai kiroe dari waktu setelah dicek ado tidak selobok tidak ditemukan barang kodo di malah barangkali ko barang tu memang buat permadani kan ado tampe lapik tampe ko segala macam harta rampasan bukan istilahnya pembawaan dalam dulu perjalanan dulu kan tak sama tak awak dah. Bahkan dia teh untuk tu ke dola piak lah tu mah. Tampik duduk enak lampu elo. Nya berjalan berbulan-bulan. Nya berbulan-bulan nak tak awak kini dah. Iyo, macam-macam lah dulu tu istilahnya situasi tentu situasi yang tidak memiliki transportasi seperti kini. Nyo ado bermuka lama ko istilahnya memasak gaya kemudian menginap gaya di perjalanan tentu perlengkapan fasilitas yang mereka butuhkan di bawah itulah kira tu zero lalu kurang orang kini ko ya zero dia karena dia langka nata katu. Nyonan zero ko kadang-kadang kan dek landa dole semua tak orang kota mencelek desa tu zero desa ko yubana kalah suh lo soya udara pondok padi hijau-hijau ko ya tiba siang ya zero malam dan ada lampu lah jadi memang kan diskusi ternyata memang sesuatu yang istilahnya ndak wak lakukan bagi orang lain itu biasa, tapi bagi awak belum pernah mencoba itu bernilai. Jadi sesuatu punya nilai itu persepsi awak karena memang awak belum pernah mencoba, maka ada kemauan penasaran awak mencoba. Lalu balik. Jadi ternyata di antara manusia pengikut Nabi itu pada saat perang Badar itu memberikan semacam kesimpulan yang menjurus kepada fitnah, kesimpulan yang menjurus kepada
tuduhan tak beralasan. Nabi Muhammad pun menjadi korban fitnah. Nabi Muhammad pun dituduh. Bagaimana soal lapik permadani. Nabi ku adalah maksum, terjaga, terpelihara, tak hindar dari sifat-sifat itu. Tapi itulah kenyataannya di dalam sejarah sungguh turun ayat. Bahawa kau turun bana ayat kau kan dek basabok bakarano. Dek basabok bakarano terlalu tegar mereka menuduh Nabi Muhammad mambiak lapiak permadani berwarna merah. Itulah potret soal tuduh menuduh, soal fitnah maminah. Itulah saja dulu, itulah adu. Boleh dalam kehidupan awak kini kalau banyak fitnah kini kok zamannya disebut zaman fitnah. Jadi makwe hati-hati awak. Lai sadang linda iyo je curang. Konun lah kok konun. Konun lah kayo. Orang kan mencari dari indikasi. Alun tentu lah indikasi mungkin awak lewat di situ. Kemudian hilang barang orang tu. Awak nama biar. Lewat barang, lewat awak. Kira orang mambiak kau nyo asal lari ke belakang. Awak lewat di mungku tu nampak durang. Awak nak kaneng. Tando-tandoi orang tentu mencaliak menyimpulkan sesuai jo pencaliannya. Sesuai jo data-datanya miliki. Fakta apa? Awak nak lewat dari sinan. Itulah yang orang nak belakang kau nak nampak. Faktanya memang awak nak nampak sinan. Lah tertuduh. Kan banyak kini nan salah tangkuk, nan salah sangko je. Orang lakukan tinju lah babak belur kero ndak inyo doh. Tanpa ada klarifikasi, tanpa ada tabayin. Hati-hati kalau malang nasib nanti bodoh awak, hiyo sial. Iyalah kena gunduang wa durang. Nabi dituduh. Mangko ternyata mangko pada saat perang Uhud tu agak baselero nyo capek menceliak harta rampasan tu lah ditinggal orang dek musuh tinggal barangku itu nak kadang biak lain tu nak kumpulan dek karano dulu tu mah Nabi je dah membiak banyaknya anyo mah pimpinan mah sampai takah tu amaku turun ayat ko wa makana linabiyin ayyahullah. Tak mungkin nabi seorang nabi itu berkhianat doh. Tak mungkin seorang nabi itu mambiak korupsi dan barang-barang harta rampasan perang tu doh. Tu kan hulul teman. Hulul kok sama mambiak secara sembunyi-sembunyi. Tuduhannya seperti itu. Asyik lo lagi kira nak mambiak le. Tak akan mungkin dia tu orang nak masuk ke gudang tu kan tak do lainnya tu lah pandai-pandainya tu lain. Artinya adalah awak yang punya jabatan, yang punya status, yang punya posisi itu berpotensi fitnah. Apalagi kalau berbuat. Sedang kalian tak berbuat, potensi tuduhan itu ada. Karena situ lo godaannya. Apalagi awak sedang berkuasa. Awak sadar memaci tu nak bisa selamat dia awak ya. Memang ikolah kaji nak kami ingin diri awak. Awak baca kaji awak ingin lo diri awak. Karena di sikoko peluang dan potensi itu terjadi. Potensi itu ada dan peluangnya ada. Di situ. Itulah jadi soal audit itu kan istilah di dalam tafsir ko fukidat ko ditiadakan, tidak ditemukan. Barangkali bisa jadi barang ko salah lata, kan bisa saja. Tapi hasil audit kan sempat dia viral nanti kata kakuannya. Kalau bahasa kini kan viral nama itu. Viral lah mengecek-ngecek semua nu. Tu mah dah do sobo anu lagi. Tu ada biar Nabi tu inyo nama macik. Tahu tak siapa yang ambil? Tak dulu disebutnya di dalam nodo. Tapi yang pasti kan kronologis latar belakang ayat ko menceritakan soal perilaku mereka pada perang Uhud. Ternyata ada ketersambungannya dengan
saat perang Badar. Perang Badar kan menang mah. Menang, meraih kemenangan tu banyak bahasa awak balabo mah. Besok kalau lah balabo ko coy boh lai. Coy boh lai cukia mencukia. Akhirnya korek mengorek tu ingin dah bana karape kan nak suku je orang sianu mendapat lebih banyak nado tu. Dak rela sianu lebih banyak nak muah dah. Makanya ada tuduhan seperti itu langsung diturunkan ayat ko mengkonter. Mengkonter ko adalah memberikan jawaban, memberikan klarifikasi bahwa Nabi itu, Nabi Muhammad itu adalah manusia yang maksum, manusia yang terjaga, manusia yang terpelihara. Kepribadiannya menjadi panutan. Tidak mungkin beliau yang akan melakukan pengkhianatan terhadap amanah Tuhan. Karena sifat Nabi adalah tabligh, amanah, fatanah, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Tidak mungkin Nabi Muhammad berkhianat karena Nabi Muhammad itu adalah amanah. Maka la ayyahula, nak mungkin Nabi Muhammad gulul ko berkhianat pada soal harta rampasan. Maka dalam tafsir itu dikatakan fala tazunnu bihi dzalik, jangan sampai kamu mengira, jangan sampai kamu punya pandangan persepsi seperti itu kepada Nabi. Kuawak sebagai umat betapa Nabi itu adalah makhluk yang maksum. Tapi di dalam sejarahnya Nabi mengalami hal demikian. Sehingga lemah semangat dari orang pasukan yang pemanah di perang Uhud itu tadi. Walai mangawa awak nak bebo awak nak latih-latih iko nak balabo banyaknya ko sia nabi nak balabo banyak ko nya ko rangkuh kainyo tu nyelai. Kira-kira resiko awak sebagai pemimpin ada tak potensi tuduhan seperti itu? Awak ko pengurus selama mulai dari pengurus jorong, korong, surau, ke bisa aja ada persepsi seperti itu. Pengurus nagari, apalagi jabatan-jabatan politis. Maka iko menyadarkan bagi diri awak bahwa pertama poinnya tidak mungkin karena itu sifat yang mustahil bagi Nabi. Kan sifat yang mustahil bagi Nabi adalah khianat. Ampe sifat yang wajib bagi Nabi. Siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Berarti sifat selalu jujur benar. Kemudian amanah. Iko modal, bahkan Nabi mengatakan la dina liman la amanatalah. Tak mungkin ada agama bagi orang tidak amanah. Nabi Muhammad adalah amanah. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad jangan sesekali mengkhianati amanah yang diberikan. Kok dapat apalah namanya, kok anak tu adalah amanah, jangan lo dikhianati, disisiakan. Kok harta adalah titipan amanah dari Allah, jangan lo samaran-samaran saja. Apa gunanya? Kemudian ada jabatan-jabatan yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat, itu adalah amanah. Adil amanata ila manita manaka. Tunaikanlah amanah itu kepada siapa kamu yang diberikan kepercayaan. Siapa memberikan amanah kawan? Apa tugas dan fungsi? Apa output? Kok kalau kerajul itu? Kalau awak sebagai hamba Allah diberikan awak nikmat, katakanlah nikmat itu kan amanah juga tu. Lah do janji awak, janji nak awak buat bahwasanya segala perintah akan di kerajaan dia ditunaikan secara baik. Karena ternyata orang yang khianat itu man khana manna, siapa yang berkhianat dia akan berpotensi dusta, bohong. Waman hamma hana, siapa nala beruto, siapa nala mengicua, berarti inyo menjadi orang yang hina. Jadi orang berkhianat kok biasanya kaitannya adalah kemengicuh lah sekali kan. Tentu ba'aka ba'alai, kalaulah sekali awak berkhianat,
Itu potensi berikutnya bahan mengklarifikasi heboh je leh. Itulah kamu ngicu-ngicu leh. Kalau lah tak kata bahan awak lah sibuk, awak lah latihan, awak lah lelah, lah habis segalanya untuk menutupi itu. Kalau begitu bahan leh. Faqad hana, maka sungguh awak menjadi orang yang terhina. Kalau orang Minang mengecean, kalan sakali lancuang kaujian, salamu hidup orang tak percaya. Kemayan balik katayo, katayo balik kemayan. Apa awalnya itu? Intinya itu adalah sakali lancuang kaujian, salamu hidup orang indak percaya. Kalau lah membuat kesalahan, lah berkhianat, itulah tercatat dalam memori masyarakat, lah ada track record catatan sebelum-sebelumnya iko orang yang punya sejarah jelek atau sejarah tidak baik. Itulah terbangun di dalam pikiran masyarakat. Nah, jadi makanya kaji awak memang tentu berakhlak dengan akhlak Nabi. Nabi tidak berkhianat. Karena khianat itu termasuk salah satu dari tanda-tanda orang munafik. Ayatul munafik salasun. Tanda-tanda orang munafik ku ada 3. Iza hadasa kadzaba. Katikonyo baca itu, berkomunikasi, membuat narasi, itu banyak duto kicuah. Alai wa iza wa'ada akhlafa. Ketika berjanji, acok mungkin, acok menyalahi, acok melanggar janji. Itu orang munafik. Wa idza tumina khana. Ketika diberikan amanah, cenderung berkhianat. Itu berarti khianat itu adalah termasuk tanda orang munafik. Munafik itu adalah manusia yang paling terjelek, terburuk, susah menebak nanti kata paling berbahaya tu. Musuh dalam saling berbahayu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tuntuang awak jangan sampai menjadi orang yang berkhianat, jangan sampai menyalahi janji, jangan sampai berduto atau mengecuah. Karena itu ternyata adalah sifat-sifat yang amat berbahaya, yang merusak diri awak sendiri, merusak psikologi kejiwaan awak tu sampai ke kejiwaan tu. Kalau lah biasa mengicu-icu tu, apalagi kena ketek taraja-raja, gadang tak bau-bau, tua terubah tidur, itulah menjadi kebiasaan jadi. Makanya dilatih dari kini. Dari ketik duluan nak. Kalau kini awak kau alailah langui entah bawa dulu maka awak perbanyak tobat. Nah, jadi makanya dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pucuk pimpinan panglima perang ketika saat perang Badar meraih kemenangan, ternyata menyisakan problematika di dalam hal pembagian harta rampasan. Itu mengkoi hati-hati kecil orang tua wak. Nyolah ado lo mengko kaheboh. Yo tu nak. Lah mandapik lo mengko kehilangan. Katiko nak ado ya sama manahan. Sama sabar. Tapi katiko lah mandapik itu sama ingin anu je sadwe, ingin menguasai je kasadwe. Itulah nana pasuku. Karena soal godaan harap toko, amo sampai memfitnah gai, amo sampai menuduh gai, jo nabi-nabi gai dituduh gai. Berbahaya. Mangko balian kakaji diri awak. Wak mangana diri dikaji tasawuf. Ternyata sesuatu yang bersifat duniawi, harta benda, itu kecenderungannya justru menjadi sumber konflik, sumber pertikaian, membawa jauh dari Allah. Di situ orang hubungan sosial menjadi bajarak,
Awalnya dake, kemudian bajauhan. Kalau begitu, disitulah ditata balik hati, ditata balik pangana, diduduan di situ raso. Jangan sampai seolah-olah itu raso menjadi milik awak. Kalaulah melekat di dalam kalbu awak, di dalam hati awak, yo nak do turulai lah sampi kasado tulai. Oh nandake dia menjadi jauh. Badun sanak, batangka, bacaka, babunuh-bunuhan. Kan itu nak nampak dewak nanti suwo, nak menjadi pengalaman, nak menjadi pelajaran. Karena di dalam hati itu lah terjadi hubbul mal, hubbud dunia, lah cinta itu kepada harta, cintanya kepada dunia. Dak do nalai dak tak pandang nalai le. Mangko diingatkan awak bahwasannya sesuatu yang berbentuk duniawi itu beresiko bagi persatuan, termasuk gejala kejiwaan awak, nak stabil jiwa awak dia. Kasak kusuk awak dia, heboh awak dia, batangka dia, ribui bacakak, tuduh manuduh, fitnah maminah. Iko lah menuduh iko, akhirnya saling tuduh menuduh. Bahkan bisa berdampak lebih besar lo sampai bunuh. Kalau orang tuduh atau tuduh lah sakit-sakit, hatinya alat tasingguang, akhirnya itu berlanjut. Mangko dari siko lah diingat balik. Soal Nabi itu clear, Nabi tidak ada potensi berkhianat. Nabi tidak pernah melakukan hulul. Yang hulul itu adalah mengambil sesuatu yang menjadi fasilitas publik secara sembunyi-sembunyi. Kan punya harta itu kan ada pembagiannya. Nak do dek Nabi nanti kata. Awak sebagai umat Nabi jangan sampai tak kata. Apalagi yang mempunyai otoritas, yang mempunyai wewenang, yang menjabat. Dan menjabat ko bare. Kalau seandainya bisa menuntaskan yang baik kok, bisa mengelolanya dengan baik, justru itu gadang lo pahala. Nah, ini kalau semakin banyak lo tanggung jawab wak, gadang lo tanggung jawab wak sebagai apa namanya? Sebagai pemimpin, pejabat, baik tanggung jawab wak, lalu kemudian bisa mengelola dengan baik, melakukannya dengan baik, maka upah waktu al-ajru ala qadril musyaqqah. Upah itu balasan awak itu tergantung kadar kesulitannya. Dia kalau sulit orang bisa melakukan itu, awak bisa melakukannya, maka gadang lo pahala itu. Orang salamoko, orang tak katui biasa risikonya. Masa awak berbeda lo di orang. Agan bisa awak menaklukkan itu, gadang pahala itu. Jadi nanti jadi salamoko adalah membenarkan kebiasaan, bukan membiasakan kebenaran. Nah, kunci kata-kata ini. Seyokianya awak jangan sampai membenarkan apa yang biasa saja. Kalau biasa tak aku sikonya aku dulu sejak dulu lah tak aku je ko. Jangan begitu, tetapi adalah membiasakan kebenaran. Membiasakan mengatakan yang benar, membiasakan mengarajuan yang benar. Yo takatu awakne. Amin amin ya rabbal alamin. Pinta awak takatu supaya yo memang kebenaran yang awak biasakan, tetapi bukan membenar-benar atau bukan membenar-benarkan kebiasaan. Maksud kalau kebiasaan yang benar dibenarkan bagus. Kebiasaan yang benar kemudian kita benarkan, kita pertahankan, kita jaga, justru itu yang mantap. Nah, oleh karena itu kalau kebiasaan tidak benar jangan wak benar-benarkan. Lah jalannya salah tu batu-batuannya asal bos kasanang je, hidup sama nakanu je ABS je. Ya tu asal bapak sanang, yo tu mai santiang pana. Laiko konyeko. Ah itulah kan abuk ya tadi. Mangko pira untuk kan abuk dia na buah ya tadi itu. Yo santiang rajuna adona lain ko lelah rajuna kayo konyolai. Akhirnya tu mah dia deklarasikan diri menjadi Tuhan. Jadi wa makana li nabiyyin ayyaghulla, nabi tidak mungkin
melakukan ulul atau berkhianat pada harta rampasan perang itu, jangan kamu mengira, jangan sampai ada tuduhan seperti itu. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang hulul, siapa yang khianat, siapa yang mengambil hak-hak orang lain secara sembunyi-sembunyi, maka nanti dia akan datang dengan apa yang dia khianati pada hari kiamat. Jadi ternyata sesuatu yang kecil awak kini ko awak manang kecil awak, beruntung awak yang dena mata kijuh den. Dan tepuk di tengah jalan, dan tikung di tengah jalan, kalah dennya kok. Ingat bahwa sesuatu khianat yang awak lakukan hari ini, mungkin awak merasa benar atau menang saat itu, tapi ingat nanti di hari kiamat semua yang melakukan itu akan datang dengan apa pengkhianatan yang dia lakukan. Artinya adalah nanti dia akan menanggung sesuatu yang dikhianati di atas pundaknya. Jadi ditanggung cecie anak awak karajuang kini yo awak lo nak dari moe. Jadi pikiran awak merasa beruntung kini di atas penderitaan orang lain, tak kicuh orang dia awak. Kemudian terkalahkan dapatnya awak menang tapi orang tak merasa kalah. Apa kira tu? Apa gitu bisa tu? Awak menang tapi orang tak merasa kalah. Tapi kalau ikut orang terkianati, ya kini kata-kata kianat kok di tahun politik lah banyak kemana lagi sedang heboh kata tu. Tapi nanti kianat di siko berarti mengkhianati amanah yang diberikan. Dia diberikan amanah, lalu kemudian dia sia-siakan amanah tu, kemudian dia lakukan semacam perbuatan yang tidak sesuai dengan amanah yang diberikan. Nanti akan ditanggung. Makanya awak baca kaji kuah, maingi kadiri awak pereso kadiri awak, tentu kawak na jalekna tu. Rangkuhe kawak, maingi kawak supaya terhindar awak jangan sampai awak melakukan hal demikian. Karena nanti nawak pabuek kini di dunia ku awak nak kamanarimu manangguang Jadi mangko dingian hawa hidup ko dah hanya untuk di dunia ko je do, dunia ko akan bakirai. Tentu dingin dah merasa menang awak kini, merasa bangga awak kini, merasa berhasil awak, tapi awak menyakiti orang lain, mengkhianati orang lain, nanti semuanya akan awak tanggung akibat dari perbuatan salah awak tadi. Nah, oleh karena itu basaba awak batanang awak karajon, batu anak karajon awak kumangko perlu renungan. Jadi bahasa agamanya jangan menghalalkan segala cara. Itu intinya tuan. Kalau orang kini kan penting wak pokoknya nam manang, bahasa caranya nam manang tu ya manang. Jadi pikir-pikir aja prosesnya halal haram. Nam di haragoy de orang tu kan manang ya mak. Kalau lah takatu caranya ukurannya sekadar manang takatu, kemudian prosesnya nak dipertimbangkan. Seolah-olah nak kadiara gue, nak disabui durang kan sukses menang, itu nak diapresiasi. Tapi itu kan di dunia, di akhiratnya akan diterima pembalasan. Berarti awak di kana awak mengaji hidup badunia, dunia ka akhirat. Itu inti kaji. Mangko abok lihat ka kaji awak, ka kadiri, ka kaji tasawuf awak, ingat wa'mal ma syi'ta fa innaka majzibi. Beramallah kamu sesukamu, tapi ingat segala amal yang kamu lakukan itu semuanya akan menghadapi pembalasan. Elok nang kita buat akan menerima pembalasan elok. Di dunia kalau elok awak pabuatnya terima lo pembalasan elok. Patang kajewa innallaha fi aunil abdi maka nal abdu fi aunil akhihi. Sesungguhnya Allah akan memberikan bantuan pertolongan kepada hambanya sepanjang hambanya juga mau memberikan pertolongan kepada saudaranya. Jadi kalau bertambah nikmat tu, bertambah pertolongan Allah Ta'ala kalau awak lain menolong lo dan lain. Jadi perbuatan awak menolong orang tua sama dia awak adalah mendorong awak mendapat tambahan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kalau lanjutannya, kemudian setiap diri akan menerima pembalasan dari semua yang dikerjakan.
Jadi kalau orang nang karajo gulul, yo diterima atau sebagainya selain gulul dan semacamnya, semua akan menerima pembalasan. Jadi utang babayir, piutang akan batarimu atau hukuman lama. Jadi kebaikan dan kita semai, insyaallah kita akan menuai kebaikan. Sebaliknya, kejahatan yang disamai, juga kejahatan pula yang akan dipanen. Tentu berharap awak melakukan kebaikan, Allah akan berikan pembalasan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Wahum la yuzlamun. Mereka yang berbuat baik itu tidak akan pernah dianiaya. Mereka tidak akan pernah terzalimi. Mereka akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Tidaklah di dunia, di akhirat tidak akan dikurangi semua amal ibadatnya. Segala kebaikan-kebaikan yang dipabuik, segala kebaikan yang dikerajuan, insyaAllah tercatat. Kau soal audit tadi ya. Kalau manusia auditnya dibuat, nah waktu ini kau kan bisa saja orang lain punya pandangan berbeda. Itu manusia. Tapi kalau lah catatan malaikat, rakib dan atib, tidak bisa awak komplain ulai, tidak bisa awak mendebat. Di debatnya malaikat itu akhirnya tangan awak nak mengecek, kaki awak nak kemuncul, kau kan bisa merekayasa, bisa mau tota, bisa mau bobah data dan fakta dengan rekayasa. Tapi kalau sudah berhadapan dengan malaikat sang penjaga, pencatat semua amal perbuatan manusia, manusia tidak akan bisa melakukan lagi dusta. Karena tangannya yang akan berkata, kakinya yang akan menjadi saksi terhadap apa yang dikerjakan manusia. Di mangkonyo, di kesimpulan bagi kita bahwasanya pertama tentu jangan sampai awak menjadi orang yang berkhianat. Karena khianat itu adalah salah satu ciri-ciri orang munafik. Nabi Muhammad sudah mengingatkan, khianat itu adalah akan berdampak ke diri awak, berdampak risikonya ke awak, akan menerima pembalasan. Nanti semua yang wak khianati, yang wak dustakan, semuanya akan wak tanggung di hari kiamat, di akhirat, akan diterima pembalasan. Semoga kita Allah berikan kekuatan iman, keteguhan hati, supaya istiqomah awak sama-sama berdoa awak kepada Allah Ta'ala. Tajago jua awak, diulang jo kaji awak tuntuang, dikana jo balik tarem rem jo tajago-jago jo diri awak. Kadang-kadang dia banyak ragu dalam lupu, banyak salah awak. Tentu dengan awak mau ulang kaji, supaya ikut menjadi rem, menjadi pengingat bagi awak untuk senantiasa berbuat baik dan melakukan kebaikan. Itulah kira-kira kaji awak pagi kini. Dek kanu harilah zaman 60. Semoga Allah meridhoi sedo nang kita karajuan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.